Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Sandiwara Bangkrut Sang Direktur ke Istri. Seperti biasa, sebelum mulai, Mimin ingatkan jangan lupa klik tombol like, berikan komentar serta subscribe bagi yang belum, supaya Mimin semakin semangat update dan supaya teman-teman tidak ketinggalan update dari cerita ini. Baiklah, langsung saja kita mulai. Bab 6. Malam sudah hampir larut, namun kedua mata Adrian masih belum bisa terpejam. Langit-langit kamar yang nampak berlubang di mana-mana menjadi titik hujan pandangannya yang kosong saat ini. Pikirannya terus berkelana pada obrolan sang istri dan ibu mertuanya beberapa jam lalu. Tepatnya selepas maghrib tadi. Niat hati ingin menghilangkan rasa penasaran dengan menanyakan langsung pada Naya. Namun, lama Adrian tunggu dari dalam kamar. Wanita itu tak kunjung masuk. Setelah dicek, ternyata dia tidur bersama ibunya di kamar sebelah. Menjengkelkan memang. Dia pasti menghindari pertanyaan dirinya mengenai uang jutaan yang dia punya itu. Naya selalu seperti ini, bersikap seenaknya tanpa menghargai keberadaan Adrian sebagai suami. Melakukan apapun tanpa izin menjadi hal biasa bagi wanita itu. Berkali-kali ia tegur, hanya alasan yang selalu dia kemukakan. Adrian menghela napas panjang, mengeluarkan rasa sesak yang sudah memenuhi rongga dadanya. Dilihatnya jam di layar ponsel di sebelahnya, pukul 23:45. Mendadak ia teringat akan jadwal rapat di kantor yang akan dilaksanakan besok pagi. Bergegas Adrian bangun dan berniat mempersiapkan bahan untuk rapat. Mengenai urusan Naya, ia singkirkan sejenak. Toh dirinya masih punya banyak modal. Modal sabar untuk menghadapi watak istri yang sudah lama ia hadapi itu. Santai adalah cara Adrian menanggapi Naya. Dibukakannya koper besar di sisi ranjang untuk mengambil tas kerja yang Adrian masukkan ke dalamnya. Sejenak ia terkejut saat mengangkat tas kerja berwarna hitam itu terasa lebih ringan. Rasa penasaran memancing Adrian untuk segera membukanya. Dan benar saja apa yang ia tebak. Ada sesuatu yang hilang di dalam sana. Benda berat yang sebelumnya ia letakkan, kini nampak tidak ada di dalam benda itu. Di mana benda itu sekarang? Ingatan Adrian kembali terlintas pada saat ia berkemas sebelum keluar dari rumah besar 2 lantai itu. Ia yakin laptop berlogo Apple tergigit sudah dimasukkan ke dalam tas ini. Tapi di mana benda itu? Padahal belum 1 bulan, Adrian beli untuk menggantikan laptop sebelum yang dicuri orang. Sejenak Adrian terdiam. Dipijitnya perlahan kening yang berkerut. Barangkali pikirannya bisa menangkap kejadian yang ia lupakan mengenai keberadaan laptopnya. Tepat saja, yang ia ingat adalah saat memasukkan laptop ke dalam tas ini. Saat itu, Mbok Ijah bahkan menawarkan diri membantu mengemas. Naya pun melihatnya. Tapi bagaimana bisa benda itu tidak ada sekarang? Naya, pasti dia tahu di mana laptopnya. Tunggu, mungkinkah dia yang mengambil? Tapi untuk apa? Adrian hanya bisa bertarung dengan pertanyaan yang masih mengambang itu. Diacaknya rambut berkali-kali sebagai ungkapan rasa kesal. Selepas subuh, Adrian segera keluar dari kamar untuk menemui Naya. Ia tidak sabar ingin mengetahui keberadaan laptopnya, karena akan segera dipakai. Setidaknya masih ada waktu untuk Adrian persiapkan bahan sebelum rapat dimulai pada pukul 9 pagi nanti. Nay, sudah bangun belum? Aku mau bicara sebentar. Adrian mengetuk pintu kamar yang Naya dan ibunya tempati. Tapi tidak ada jawaban. Padahal suara obrolan mereka sempat Adrian dengar saat ia melewati kamar setelah mengambil air wudhu. Ada apa sih mas? Mau bicara apa? Naya pun akhirnya membuka pintu setelah berkali-kali Adrian ketuk pintu kamarnya. Kamu tahu di mana laptopku? Tanya Adrian yang seketika membuat wajah santai Naya mendadak tegang. Wanita itu berubah gugup dan kesulitan menjawab. Nay,
Kamu waktu itu lihat aku masukkan laptop ke tas kerjaku kan? Kamu pasti tahu benda itu di mana. Tegas Adrian lagi meminta kepastian. Nggak tahu, saut Naya ketus setelah terdiam cukup lama. Lagian, kamu laptop buat apa, Mas? Benda itu udah nggak ada fungsinya buat kamu. Secara kantor kamu kan udah bangkrut. Dia menghindari tatapan lekat Adrian dengan berpindah tempat. Didudukinya kursi ruang makan yang ia tarik kencang. Tapi itu laptop mahal, Nay. Seenggaknya aku bisa jual buat makan dan bayar kontrakan dalam beberapa bulan. Sebisa mungkin Adrian harus beralasan agar Naya tidak curiga jika laptopnya masih sangat berguna. Nah, karena benda itu hanya bisa berguna dengan dijual, Naya dan ibu sudah menjualnya. Nelly, ibu mertua, dengan cepat menyela pembicaraan Adrian dan Naya. Namun, kali ini jawaban wanita parubaya itu bisa menjawab rasa penasaran Adrian seketika. Adrian pun terdiam setelah menarik napas panjang, lalu perlahan mengeluarkannya dengan kasar. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Kini benaknya bergejolak tidak beraturan. Pikirannya dipenuhi kekacauan akan tingkah ibu mertua yang lebih menjengkelkan dari istrinya. Wajah geram Adrian yang ia tampak jelas berhasil membuat ibu mertuanya perlahan melangkah menjauh dari tempatnya berdiri. Wanita itu nampak keluar menuju teras. Sudah dipastikan, nyalinya mendadak ciut begitu mengetahui jika menantunya pun bisa meluapkan emosi sewaktu-waktu. Kenapa kamu gak bilang dulu sama aku, Nay? Menyadari ibu mertua telah jauh dari pandangannya, Adrian melanjutkan pembicaraan dengan Naya. Kalau begitu, mana uang sisa penjualannya? Mas, harusnya sekarang kamu mikir gimana caranya supaya kondisi ekonomi kita kembali semula, bukan malah menanyakan uang yang cuma tinggal sisa berapa. Naya beranjak dari duduknya. Kamu gak malu minta uang yang udah di tangan istri? Memalukan. Bukan begitu, Nay. Harga laptop itu pasarannya masih di atas 30 juta meskipun second. Aku yakin sisa penjualan masih cukup banyak. Sejujurnya, Adrian tidak terlalu mempermasalahkan benda mahal yang baru ia beli sebulan lalu itu dijual oleh Naya. Namun demi memberikan pembelajaran pada istrinya, ia harus benar-benar total. Selain mengajarkan kesopanan untuk selalu meminta izin, Naya juga harus bisa belajar menghargai nominal uang. Sebanyak apapun uang yang dimiliki, jika tidak dihargai maka akan selalu merasa kurang. Kamu tahu kan kondisi kita saat ini sedang down, Nay. Apa kamu gak bisa mengerti keadaan? Uang sisa itu bisa kita pakai buat beli perabotan yang penting atau... Cukup, Mas. Naya bergegas masuk ke dalam kamar, mengambil sesuatu dari dalam sana. Tas berwarna coklat, bermerek Fossil. Itu dia bawa dengan cepat, lalu membukanya. Ini sisa uangnya. Dengan kasar, Naya melempar beberapa lembar uang kertas berwarna merah dan biru yang dia ambil dari dalam tasnya ke dada Adrian. Kemudian berlalu begitu saja pergi. Naya, bukan begitu maksudku. Adrian melangkah cepat mendahului Naya, lalu menghentikan paksa istrinya. Nay, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Kamu jangan khawatir, Mas. Aku akan cepat cari kerja supaya bisa sepuasnya beli banyak barang kebutuhanku sendiri. Dan uangmu yang sudah tinggal sedikit itu ambil balik sana. Kamu pikir aku gak bisa kerja sepertimu? Dasar suami gak guna. Adrian sadar menguji Naya dengan kemiskinan sama saja telah mempertaruhkan rumah tangganya. Resiko seperti ini setidaknya sudah ia pikirkan jauh-jauh hari. Ia memang paham Naya tidak akan mudah menerima kondisi seperti ini. Sekali lagi, jika memang Naya mencintai Adrian dengan tulus, sikapnya pasti sudah bisa ia lihat dari sekarang. Bahkan dari sejak awal mendengar kata bangkrut darinya. Karena tidak menutup kemungkinan kondisi seperti ini bisa saja menjadi nyata. Adrian tidak lagi mengejar Naya. Percuma saja pikirnya. Wanita itu telah menjauh, pergi entah kemana. Sosoknya telah hilang dari balik pepohonan di pinggir jalan setelah mengandeng tangan ibunya.
Helaan napas kesal entah beberapa kali Adrian keluarkan untuk melonggarkan rongga dada yang sesak karena sikap sang istri termasuk ibu mertuanya. Hampir lupa. Adrian bergegas cepat untuk bersiap pergi ke kantor pagi ini. Ditengoknya arloji yang melekat di pergelangan tangannya masih menunjukkan jam 06.30. Masih ada waktu 2 jam lagi untuk sampai ke kantor. Kali ini Adrian harus terbiasa menggunakan sepeda motor menuju tempat tujuannya, termasuk ke kantor. Sepeda motor yang sengaja ia sewa per bulan dari seorang tukang ojek pangkalan yang tengah sakit itu. Setidaknya lebih bermanfaat digunakan. Selain hasil sewaannya untuk pengobatan si pemilik, juga sesuai yang ia butuhkan saat ini. Perjalanan baru lewat setengah jam. Macet. Alasan itulah yang membuat Adrian berhenti beberapa kali selain di lampu merah. Setengah jam kemudian, sampailah ia di halaman kantor. Dengan cepat, sepeda motor Adrian diparkirkan ke tempat khusus sepeda motor. Dengan penyamaran sempurna mirip tukang ojek, banyak karyawan yang sama sekali tidak mengenali Adrian. Meski helm telah terbuka sempurna. Meski begitu, tetap ada beberapa karyawan yang nampak mengenali. Walau tidak menyapa, mungkin takut salah orang. Adrian hanya tersenyum sendiri, menyadari tampilannya yang bisa dibilang lucu dan aneh. Tepat pukul 8 lewat beberapa menit, Adrian memastikan waktu di arlojinya. Ia melangkah cepat masuk ke gedung berlantai 4 itu. Namun langkahnya seketika terhenti. Seorang wanita yang tengah melangkah masuk ke kantor telah membuatnya terpaku. Dan selesai teman. Terima kasih telah mendengar. Gimana menurut kalian cerita ini? Tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye.